Saya ingin menuju ke Pak Saud. Pak Saud, ini kan yang cukup menarik adalah pengumuman Anies Baswedan diusung Nasdem di tengah adanya isu soal Formula E, kasus Formula E. Bagaimana Pak Saud menanggapi ini? Apakah memang kalau dilihat ini ada relasinya dengan kasus Formula E tadi? Ya, saya nggak melihat ada strategi kontra strategi ya. Saya nggak melihat itu ada strategi penyelidikan atau penyidikan kontra strategi capres, nggak. Karena kalau kita bicara strategi, nanti kita akan bicara exit strategi gitu. Kalau Nasdem nggak punya exit strategi, pokoknya sampai kiamat ya Anies harus jadi kan gitu. Tapi KPK punya exit strategi. Exit strateginya dia pakai pasal 32 bahwa dia akan bikin SP3, ya kan? Nah ini jadi menarik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dua momen ini yang tulus untuk creating values yang saya sebut dalam beberapa tempo belakangan ini ya parpol dalam hal ini Nasdem creating values dalam pengertian pertumbuhan demokrasi gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara KPK dengan sejumlah quote and quote kita katakan saja mereka di sana 4 orang ya, saya nggak tahu skornya itu berapa di sana itu yang waktu memutuskan itu. Apakah kalau dulu kan 5 jadi selalu skornya 32 dan seterusnya. Saya nggak tahu skornya berapa kemarin. Tanpa saya harus bertanya-tanya juga skornya seperti apa di sana mereka untuk memutuskan. Tetapi balik ke belakang kalau kita mau bicara dalam prinsip akuntansi apa yang disebut substance of form, mereka itu kayaknya perlu dikasih pelajaran tuh. Ya kan, pimpinan KPK sekarang ini paham nggak yang namanya substance of form gitu. Bahwa apa yang dilakukan Anies itu form. Nggak ada urusan dengan ya katanya DPR-nya itu mendahului APBD-nya. Dia form, tanya tuh Sili Bestari itu. Tarigan tadi bahwa yang dilakukan itu form. Jadi kalau substance of formnya itu artinya dia creating values secara ekonomik, itu soal legal bahkan itu Anda mau bicara apa kalau bicara doktrin substance of form, ya itu sudah kinerjanya jelas, creating values dalam hal ini Anies dan timnya gitu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara, saya nggak mau bicara yang di Tempo ya. Kalau bicara di Tempo, wah itu saya pikir kita Dewas harus bekerja itu. Kalau benar apa yang dilaporkan Tempo, Dewan Pengawas KPK harus bekerja dan meneliti seperti apa sekarang kepemimpinan di dalam sana. Dan itu nggak bisa, itu abuse itu. Itu abuse. Dan Dewas saya pikir harus bekerja. Dan meneliti seperti apa kronologis mereka sampai memutuskan, dan menit per menit mereka rapat itu apa kontennya, apa isi rapatnya. Siapa bicara apa yang disampaikan, mana bukti-buktinya, terus bagaimana audit BPK sebelumnya, kenapa audit berikutnya lagi muncul. Nah ini saya pikir Dewan Pengawas harus bekerja. Saya pikir itu Mbak. Nah artinya dengan apa yang terjadi saat ini, apa yang dilakukan oleh Pak Anies ketika dalam peristiwa Formula E itu, dengan apa yang sekarang terjadi, sebetulnya tidak ada alasan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, begitu ya Pak ya? Soal Formula E itu sebetulnya. Ya, yang saya katakan tadi itu, kalau paham doktrin substance of form, kalau paham doktrin substance of form itu udah jelas bahwa yang dilakukan dia ada form di situ, ada performa, ada kinerja. Ya kan, ada sekian ribu orang datang, kemudian ekonomi muter, terus pertumbuhan ekonomi dan lain-lain gitu loh. Baik, kita dapat poinnya. Bapak-bapak, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi nggak ada kaitan dengan kerugian negara di situ. Tidak ada kerugian negara sana, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan masih lanjutkan dialog ini, tapi kita harus menuju ke Stadion Kanjuruhan dulu mengenai tragedi yang di sana. Berikut ini.
Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Nah, kita kembali lagi ke topik awal sebelum tadi kita jeda. Saya ingin ke Bang Bestari. Bang Bestari, bagaimana kalau seandainya memanglah apa yang diduga-duga ini ada unsur politisasinya? Kita hanya berasumsi saja. Apa yang akan dilakukan oleh Nasdem? Ya, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi disampaikan Bang Burhanuddin Muhtadi itu kan turut disitir oleh Ketua Umum kami Bang Surya, berbagai macam pemikiran itu loh yang sedang tumpang tindih di Republik ini. Tapi satu hal yang saya lihat tadi pagi itu, saya ada buka media online ya yang cukup media mainstream menyatakan secara ofisial, karena yang menyampaikan adalah Ali Fikri sebagai juru bicara, mengatakan bahwa Firly Bahuri tidak ada melakukan itu gitu loh. Tidak ada sedang memframing ataupun apa. Dan kita Partai Nasdem meyakini setelah melakukan pendalaman terhadap Formula E dengan berbagai macam data yang kami miliki, kami yakin sekali dan kami tidak terganggu dengan hal itu, sehingga pada hari ini kita calonkan Anies Baswedan dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada itu. Dan kita yakin KPK ini haruslah menjadi lembaga yang profesional dan bukan lembaga titip menitip dengan kaitannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kami yakin itu, ini lembaga masih terpercaya. Sehingga kemudian terjadilah tadi pagi itu, tetapi kalaupun dia dianggap oleh sebagian pihak adalah ini kok cepat ada apa, tidak ada sama sekali. Bang Surya hanya menyatakan semua hari itu baik dan tanggal 3 ini adalah baik, sehingga kita memberikan kesempatan waktu yang lebih panjang kepada calon-calon rekan koalisi kita untuk kemudian mereka melakukan kontemplasi juga mungkin ya di internalnya. Saya kira itu. Mungkin berarti kalau bahasa halusnya ada dorongan juga bahwa dari partner-partner koalisinya Nasdem begitu untuk mengusung nama yang kan sekarang begini, harus kita umumin bahwa hasil Rakernas Nasdem itu memutuskan 3 nama. Tentu kalau kita mau berkoalisi, kawan koalisi kan tanya, ini 3 ini. Ini kan harus ada siapa satu? Kita mau satu nih, baik. Jadi atas desakan tersebut, ya sampaikan satu. Sehingga mereka masih punya, kawan-kawan ini masih punya waktu yang panjang. Bahkan partai politik yang lainnya kita harapkan juga, kalau satu visi dengan kita, ya kan, ini akan bisa juga bersama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan-tambahan energi dari yang lainnya. Akan ada tambahan energi dari yang lainnya dan juga tampaknya ada dorongan dari partner koalisinya Nasdem begitu untuk menuju Pilpres 2024. Tapi begini, satu yang cukup menarik bahwa Anies Baswedan diberikan kepercayaan untuk menentukan siapa yang menjadi partnernya dalam cawapres nanti. Bagaimana tanggapan dari Mas Burhanuddin? Apakah ini tidak akan terjadi konflik karena ada beberapa partai di sana, sebutkanlah ada PKS, ada Demokrat. Ya, begini, tentu ada dalam politik ya, teori dramaturgi politik, ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, apa yang kita dengar tadi dari Ketua Umum atau Mas Anies Baswedan, deklarasi pagi ini itu ada di ruang panggung depan. Nah, saya atau media tidak punya akses untuk bisa melihat apa yang terjadi di panggung belakang. Nah, dalam konteks penentuan cawapres, tentu jauh lebih kompleks ketimbang apa yang disampaikan di panggung depan. Karena melibatkan 3 hal atau bahkan 4 hal. Yang pertama adalah penentuan cawapres berkaitan dengan syarat teknis nominasi presidensial threshold. Dan dalam hal ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem itu perolehan kursinya beda tipis, 59, 54, 50 kursi. Jadi sangat mungkin cawapres yang ditentukan harus memenuhi kekurangan syarat teknis pencapresan. Yang kedua adalah elektabilitas. Jadi harus mampu mendongkrak, melengkapi kekurangan elektoral Mas Anies, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ketiga adalah dari sisi kampanye, butuh logistik yang kuat. Dan terakhir adalah dari sisi governability. Nah, biasanya dari 4 tadi, itu 3 yang pertama yang lebih diprioritaskan. Karena berkaitan dengan apakah calon yang diusung nanti itu paket kemenangan ataukah paket kekalahan. Winning ticket ataukah losing ticket. Baik, kita tunggu 10 November akan seperti apa begitu ya, pasangannya seperti apa. Terima kasih Mas Burhanuddin, terima kasih juga Pak Saud, terima kasih juga Mas Bestari sudah bersedia berbincang bersama kami. Sebetulnya masih sangat menarik topik perbincangan kita, tapi sayang sekali waktu kita terbatas.